Halo guys, ketemu lagi dengan saya TKI Korea yang medok. Di video kali ini aku akan memperlihatkan kerja aku hari ini, yaitu mau ngekrom pedang naga puspa. Namun sebelumnya akan aku tunjukkan barang-barang yang biasanya kita krom. Nah, barang-barang yang kan kita krom itu jenisnya macam-macam, yang kayak gini nih, pipih-pipih kayak gini. Satu kotak box itu isinya banyak, mungkin berapa kilo Bu Kari? Satu boxnya Itu itu sekitar 30 30 kilo. Ini ada yang bentuknya ini kayak gini, apa tuh, dari tembaga itu. Pokoknya ya itu kotak-kotak, ada yang kotak, ada yang buncil, ada yang lonjong kayak punya mulut. Ya ini bentuknya kayak apa nih Bu Kari? Ini kayak kijang, mahkota. kayak ndas rusa ya, ndas. Terus yang ini kayak gitu tuh, kotak-kotak gitu. Hei Jesong, hey. Nah, hari ini kita mau ngekrom pedang ini. Kamu nyebutnya apa Bu Kori? Pedang naga puspa. Hahaha. Jadi bentuknya kan panjang kayak punya saya. Dan itu kita nyebutnya pedang naga puspa. Satu laga itu isinya 5. Jadi kalau ngangkat tuh ya harus dengan sekuat tenaga. Diangkat sendiri itu ya berat, makanya tangannya sampai koplo, tepleh gitu kan ya Bu Kori. Makanya diangkat bareng-bareng. Kamu kuat nggak Bu Kori? Saya kuat dong. Iya Bu Kori mah kalau sama tante itu kuat tuh. Ini personelnya tuh. Halo Pak. Ya. Personil Leto ini. Tuh diangkat dari satu. Oh kayak gitu ya. Habis itu jangan sadar kamera tuh. Lihat kamera. Jangan lihat kamera dong. Ini siapa ini aktornya nih? Aktornya Bowo. Bowo berusaha dengan keras mengangkat sekuat tenaga. Oh, tuh siapa tuh? Nah, mandor baru tuh, baru datang tuh. Siapa tuh yang pakai topi tuh? Si Agus Kupluk. Us, jangan ngomongin kupluk dong Bu Kori, teman sendiri, teman tidur. Aduh, bener nggak Triono? Iya, itu kan anak baru, itu kan baru berapa bulan, jadi kan Biji. masih apa istilahnya kan, Ya, masih masih canggung, masih canggung. Bu Korea aja itu. ya masih pelongo-pelongo sih, kayak anak baru ya. Ya, Udah gede sih guys. namanya anak baru kan ya mesti kayak gitulah. Nanti kan kalau udah Kalau udah lama, anak jangan baru, salah. jadi kutu kopret. Ini Jadi anak tuh anak baru jadi kutu kopret, ya kan? iya, sebenarnya ini untuk apa ya, itu apa sih namanya itu? Garap. Iya, nggarap ini. Masa nggarap, bahasa Indonesianya apa sih? Pakai bahasa Jawa aja. Nggarap ini apa, pedang naga puspa ini terutama ini harus yang memiliki apa itu, jurus tahap kelima itu. Kalau ya iya. Misalnya apa? Ya kalau belum menguasai apa jurus tahap kelima, nanti buliang barangnya. Ya, jadi harus gimana itu? Harus tahap 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini yang pemain ini kan sudah memenuhi syarat semua, ini sudah istilahnya sudah belajar, sudah sampai ke tahap 5 semua ini. Nah, 5 semua. Iya. Jadi si Trondolo tadi, Trondolo. Ya itu sudah. Tapi kan baru menguasai. Makanya belum sampai tahap 5. Sudah, tapi belum lama sih. Jadi masih istilahnya itu belum hafal gitu. Ya tahapan kan dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu siapa itu tadi? Bos Isanimnya itu ya? Oh. Itu mandor. Itu tadi lagi nyuruh apa tuh? Ya. Bali. Banyak buliang tadi, berat ini pasti nih. Ya. Mulai, pali he. Itu kan langsung produk gitu, otomatis langsung itu si kepalanya. Awas lo. Enggak, ini kok ngomong-ngomong lama di sini prosesnya itu, terus keluarnya mana? Keluarnya barang ini belum ya? Ya, ini kan pertamanya kan aku jelasin dulu ya. Kamu kan juga udah tahu tuh, dicelup tuh dari sana tuh. Dicelup tuh. Nah, itu namanya
Sampai lupa kan namanya. Sampai lupa. Di Apa sih? setrek Di tadi. setrek. Tadi Itu kan setrek yang terus tahu. mau masuk ke mesin dogemnya, ya kan? Nah, itu kan Nah, lepas itu berarti tunggu berapa menit, habis itu langsung kalau udah memenuhi standar terus keluar ya berapa menit gitu ya. iya berapa menit? 1 menit sih. Habis 1 menit terus dimasukin ke lubang. Loh, lubang. Kok 1 menit enggak yang di Setrek Pak Dudu. Oh, yang di setrek 1 menit. menit. Ke mesinnya itu berapa? Ke Mesinnya mesinnya 20 menitan ya kira-kira. 20 menit kurang lebih. Terus hasilnya coba nanti kita tunggu ya guys. Ini berhubung belum memenuhi syarat, jadi ini Iya. apa hasil dari dogemannya, dari lapisannya itu belum keluar guys. Sabar ya guys. Ini Oh ya, untuk ngingetin ya saudara-saudara, ini dari TKI Korea yang medok. Kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya kan? Ya nggak Patreon. iya, ini komunitas medok ada di sini dari Cilacap ini terutama ini. Cilacap mana suaranya? Ayo subscribe, komen. Ya Korea kayak gini modelnya, tuh model-model. Yang subscribe saya doakan, kami doakan ya, semoga sehat selalu lah. Amin. Itu terus rezekinya lancar, amin. Bahagialah tentunya ya, dunia akhirat, amin. Yang belum kawin segera kawin, dihalalin, jangan kawin-kawinan terus. Ya nggak terus. Iya betul. Ya. Itu ngomong siapa itu yang itu teman dari Uzbek ya, namanya siapa itu? Oh, yang Uzbek itu yang tinggi. Yang pakai kaos hitam itu. Oh, itu namanya Sanatbek. Oh, sangat baik. Sanatbek. Ini lama banget ngomong-ngomong nggak keluar ini hasil dokumennya kan. Lah kan 20 menit. 20 menit baru berapa kita ngomong ya, udah kehabisan bahan ngomongnya ini. Ya udah ngomongin cerita masa lalu aja, gimana ceritanya. Wah, itu Isanim itu lagi. Ya kalau Lihat-lihat kalau itu. Bulyang ya. Ini kalau nggak salah ini ada bulyang di lubang apa ya, dekat apa itu yang lubang-lubang masuk rage itu. Ini saya yang nyemprot sih ini sih. Saya kayaknya ini pas ada masalah di bulyangan itu lubang-lubang itu. Oh, lubang-lubang apa sih? Lubang-lubang. Pedangnya itu kan ada lubangnya. Naga puspannya itu lubang berapa lubang itu kalau nggak salah yang bagian dalam itu sering membekas. Istilahnya ada apa ya, bekas-bekas kayak jadi nggak rata warnanya. Tuh kan, seniornya lebih tahu. Bukan saya baru ini, yang senior yang ini saya baru. Cuman kan karena sering menjumpai Pak, menjumpai hal seperti itu, jadi bukan apanya ya banyak tahu, tapi kan sering menjumpai, jadi sudah sedikit hafal. Padahal kita tuh udah ini ya, udah kerjakan sesuai SOP. Ya kita namanya ini kan apa ya, cara kerja kadang kan nggak sesuai dengan apa istilahnya, hasilnya nggak sempurna kan gitu kan, mungkin ada kekurangannya di bagian mana pas nyucinya atau pas istilahnya itu masukin ke obatnya itu kurang lama atau gimana, terus pas bilasnya juga ya kan. Nah terus pasti strike juga, terus kadang kesalahan di itu semua lah. Kadang kan nggak fokus ya mikirin apa gitu kan. Iya kan, kadang mikiri lapar kan gitu, ada lapar belum makan, Ceweknya gitu. maksudnya nunggu makannya masih lama gitu kan. Nggak fokus sih makanya. Fokus. Itu siapa itu yang pakai apa celana kaos dalam putih, siapa tuh? Kaos dalam putih nggak kelihatan. Tadi lewat yang tukang strike itu loh, tukang strike-nya itu mana? Tukang strike itu yang orang Jawa yang medok itu ya itu. Orang itu ya, mana itu? Kulon Progo. Kulon Progo. Ayo mana arek-arek Kulon Progo, ayo subscribe jangan Nah, lupa. itu. Nah itu tuh TKI paling bangkotan itu. Dari Kulon Progo, ayo bolo-bolo Kulon Progo subscribe.
Ini kita udah jalan di Korea udah lama ya, jadi bahasa Korea ya sedikit-sedikit tahu. Misalnya mandor ngomong apa ya kita tahu. Ya Oh kan? iya dikit-dikit lah, karena dari sedikit lama-lama menjadi bukit sih. Masa kita tahu langsung banyak kan enggak, orang Iyalah. bayi makan aja sedikit-sedikit besar, Kamu lama-lama banyak tambah. iya, terus berarti besar. kan kamu udah lama di sini. Kan bahasa Korea udah lancar banget ya kan? Siapa? Ya kamu. Saya bahasa Korea itu 1 2 3 lah istilahnya. 1 2 3 itu. Kalau banyak aduh sedikit banget baru. Satu, dua, Taunya tiga itu yang gampang-gampang aja. yang misalnya kalau pagi annyeonghaseyo Nah gitu gitu doang. ya, annyeonghaseyo itu wajib sih sarapan atau pertama masuk ketemu sama mandor terus sama isanim gitu kan, semua kan salam sama tante itu sama nuna Sama aja. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo gitu. Jawabannya gimana dia? Jawabannya Annyeong. annyeonghaseyo gitu. Dia pasti suka kalau itu disalamin, karena apa ya, di sini tuh mengutamakan apa sih itu, Insa, annyeong, iya istilahnya salam gitu lah. Pokoknya salam, kalau ketemu menghargai, pertama, iya hari itu ketemu pertama kali maksudnya di misalnya hari Senin ya, ketemu pagi-pagi ya annyeonghaseyo. Tapi kalau udah misalnya udah sore ya sama-sama hari Senin ya nggak annyeonghaseyo lagi, itu udah nggak mungkin. Kedua kali itu udah nggak boleh. Ya nggak boleh, boleh sih boleh, cuman nggak umum gitu loh ya kan. iya enggak Sehari umum. 1 kali pokoknya gitu intinya. Salah satu syarat sih itu di sini, nggak tahu kenapa ya, memang prosedurnya kayak gitu. Oh, kalau Itu misalnya istilahnya kan lebih kayak kita nggak jadi ya, namanya masa kita kepapagan sama orang itu, kepapagan, tahu kepapagan. kepapagan. Nah papagan sama orang ya, ketemu Papasan. kan kita papasan sama orang, kenal kita diam aja kan. Nah ini kan saling menyapa berarti. kalian menyapa. Nah solidaritas. Wah, Lah, nek solidaritas kita- apa ya namanya Ya ini? bukan solidaritas. Oh jadi gini ya. Aduh. Ya pokoknya Ya gitu. pokoknya gitulah. Ini susah ngomongnya nih. Aduh, Ya, YouTube-nya ini baru ketemu. ini sih. Ketemu diem-dieman ya mau 2 jutaan. Jutaan. Ya itu namanya somse gitu ya. Yang lain contoh Bukan solidaritas, ini aneh banget tadi. Nggak tahu kenapa ini YouTube baru sih. Jan baru ini. Jan baru. Banyak ketemu di pasar gitu ya. Masa ketemu langsung Ya enggak satunya, enggak. kayak gitu ya. Enggak Kayak di bagus drama lah. ya kan. Kalau di drama itu kan sopan banget bahasanya itu kan. Kalau di drama-drama Korea itu kan bahasanya halus, gitu, cara ngomong juga halus, nggak ada ngomong yang drama bentak-bentak apa itu dulu, kan. drama apa Percintaan, Korea kan Percintaan. cenderung ke percintaan. Ya aku pernah nonton drama yang Penthouse itu loh. Isinya bentak-bentakan semua. Enggak, ini tadi apa ngomong-ngomong kok, aduh, ngomong apa? nggak keluar-keluar apa udah keluar? Udah keluar ya? Ya kan 20 menit. Bang. Udah keluar, tapi ini nggak ke syuting karena ini berhubung nggak ada kameramennya, guys. Kameranya sendiri manual itu ditaruh di mana, aja di gitu. pojokan gitu. Takut ketahuan sama mandornya, bujangin sih nanti ini lagi kerja kok malah live gini, takutnya dikira live, tak malah Tuh video-video. kan tuh. Bu Gori, jangan sadar kamera. Tapi kayaknya nanti sebentar lagi ada saya ini. Kalau nggak salah ini, sebentar lagi ada saya kan. Kalau nggak salah itu saya pas lagi masang barang itu saya lihat kok ada orang halo-halo di itu tong sebelah, mungkin di tong ada HP-nya, ternyata mungkin saya Iya. bentar lagi ya kan. Tuh kan, tuh kan. Wah kan saya betul banget kan, nampak Nah, saya tadi saudara-saudara itu dari artisnya itu dari Cilacap Dari guys, Cilacap, guys. Mana yang pakai follow-follow masker putih. Cilacap. Itu tadi dari Itu Cilacap. harus subscribe ya guys ya, yang dari Cilacap biar channel ini makin heboh di dunia maya. Keci. Nanti kayaknya mau keluar lagi tuh ya kan, berarti dia secara tidak langsung dia mau ingin masuk itu pak. Udah sadar Jalan-jalan wah kan biar ada pak.
Masa temennya semua ada yang nggak ada kan gitu. Ya, iya, makanya buat harus ada. buat kenang-kenangan kan Ya, waktu-waktu. diingat-ingat ya, di menit ke-15 ya. Jangan skip ya, lihat terus sampai menit 15. Ada saya nanti lewat lagi. Tapi kayaknya lewat lagi nggak? Coba. Ya, enggak. Kalau misalkan lewat lagi berarti ini bener-bener pengen di shooting nih, Bah. Coba. Ya ampun, ya ampun. Ya, Coba. tadi Ini nungguin itu ya guys, bukan lewat-lewat sembarangan ini karena lama barang nggak keluar jadi saya periksa guys, kok nggak keluar barangnya gitu kan. Enggak. Takutnya saya nganggur lama nanti itu mandornya marah-marah kan, saya periksa kan, survei ke dalam itu ini kerjanya gimana gitu kan, kok barangnya belum keluar, nanti barang yang keluar nanti saya semprot guys, tapi nggak tahu kenapa ini youtubernya itu nggak apa ya memperlihatkan waktu disemprot barangnya guys. soalnya kalau disemprot, pas disemprot itu mandornya pasti depan ya. Jadi Ya saya tempatnya memang di depan nih guys, jadi di depan saya persis Bujangnim Pak Mandor itu, terus lagi kadang Isanim ada Yasanim di situ, terus Nuna Nuna yang pojang itu yang bungkus mesti di depan saya sih, cantik jelita guys. Nunanya guys ya makanya itu harus fokus. Ya, makanya itu Bu yang Khori lihat. selalu wah gitu bilangnya, wah apa nggak tahu sih, kok nggak liwat lagi berarti ya, udah berarti. Ini ceritanya kan Lah, ini yang mungkin anak sudah Cilacap keluar itu, itu sudah anak keluar, saya Cilacap sudah tuh menyemprot itu bagian yang jas. keri dhewe. Ya kan, bagian yang keri dhewe tau gak alamu. Yo untuk bukan finishing sebetulnya ya, memang apa ya, untuk kalau finishing kan memojang ya. Ya Ya, pokoknya bagiannya kari dhewe. Iya. Kan pertama ini yang bolo-bolo Kurowo ini kan di awal-awal dulu. ya awal saya di itunya yang bagian untuk membersihkan, mengeringkan barang, terus saya serahkan kepada tante yang cantik jelita kan, itu untuk dipojang, untuk dibungkus, Jadi dibungkus disusun dibayar. rapi, disusun rapi sama Isanim, nanti dikirim barang. Nah, nanti kalau tanggal 10 kita bayaran. Gitu. Ya enaknya di situ. Kalau pas lagi gini ya susah. Yang enaknya itu pas lagi bayaran. Ya namanya kerja kalau kayak gini ya istilahnya yang penting namanya kerja Ya, ya menurutku, pasti capek, ada capek, ada apa. Tapi kan kalau kita apa ya, bekerjanya dengan senang hati ini kan, wah ini semuanya dengan senang hati tuh, apa enggak ya kan? ya harus Temennya baik-baik ya Dinikmati kan, lah ya. dinikmati itu. Jadi nggak kerja terasa dimanapun senang. tuh, kerja dimanapun tuh kalau nggak dinikmatin ya nggak enak. Kerja misalnya kerja di depan komputer ya cuman duduk-duduk doang, misalnya cuman duduk-duduk doang, kalau nggak dinikmati ya nggak enak. Nah ini ngomong-ngomong ini udah apa ini? Bosan nanti yang lihat ini cuma di area sini saja, coba ganti dong. Ini jangan ngomong sudah Ya, habisan bentar- bahan. bentar lagi kan ganti. Ini kayaknya udah ganti deh. Enggak nih dari tadi kalau di sini terus di posisinya di sini terlalu lama ini ya guys, betul nggak guys? Ini Ya terlalu lama betul. Ini harus di skip dulu, di editing. ya jangan di skip dong. Enggak di skip, maksudnya diedit lagi. Ini terlalu lama di bagian di sini, gupak di sini itu aja. Yang lihatnya ini bosen ini Ya. lagi ngapain ini, lagi Ya. ngapain gitu. Ya sambil masak-masak atau sambil ngapa gitu loh, saudara-saudara. Wah itu si siapa itu? Kusumo. Semua Wah. itu anu ya, bolo di depan ya. Nah, tuh kan lihat kamera kan Bukari ketahuan. Mouse back ya, sanat back. Sangat Si baik. Wahono itu lagi tunggu apa itu? Itu partnernya siapa? Partnernya siapa? Wahono. Wahono sama Pak Dodo ya? Kusumo. Bukan. Wahono sama Kusumo no. Oh, sama Kusuno. Oh, Pak Dodo sama Pak Bowo. Oh, Joko Widodo sama Prabowo. Oh iya itu Wahono. Wah. Tuh kan kayak gitu. Sip. Jalannya tunuk-tunuk kayak nenek-nenek. Kamu kerja di sini capeknya gimana pas ngapa? Capeknya. Pas misalnya pas upper pas Kalau capek ya pas waktu saya pengen apa istirahat, belum istirahat itu kan capek rasanya ya bener kan? iya Iya kalau capek istilahnya angkat apa ya biasa lah ya, insya Allah nanti kan
Itu kalau dibawa istirahat sembuh udah kan. Iya. Biasa namanya kerja capek, yang penting diparingi sehat, Iya. lancar, waras slamet, Amin. dunia akhirat ya guys, Akhirat. amin. Tuh sadar kamera. Siapa sadar kamera? Ya iyalah, sadar kamera. Ini udah gonta-ganti sebenarnya ini ya. Iya. Ini Kata aja dip 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 gitu kan. iya. Tapi kok saya nggak ada terus ini, saya pasti di depan ini masih sibuk ya. Saya lagi sibuk. Besok kalau ada kamera harus muncul. Iya harus muncul, saya nggak ada ini guys. Ini youtubernya itu tukang kameramennya gimana, kayak mana ini? Aduh. Ini kerja kita mulai dari jam berapa sih? Ini kan garap pedang naga puspa ini kan setengah 8. Ya. Hari Sabtu kan ini setengah Sabtu. 8. Pedangan. Ya. Ya namanya sih bukan pedang naga puspa ya guys. Ini kan karena kita orang Indonesia kan. Itu barang bentuknya panjang, kita bikin ingat aja biar ingat itu. Cepat ingat pedang naga puspa. Tapi Namanya sebenarnya apa, Pak? Aslinya namanya longba. Longba ya. Longba. Longba itu apa sih ya? Long itu ya panjang kan? Iya longba. Oh itu Senengnya kerja di hari Sabtu itu kerjanya nggak perlu apa tuh lebih dari 8 jam ya kan? Bahkan kalau misalnya targetnya udah selesai nggak perlu 8 jam, udah dihitung 8 jam. seneng banget ya. Makanya semangat kerja Semangat. yang mau pengen kerja ke Korea itu buat apa, generasi yang masih di generasi muda yang masih di rumah, yang sekarang lagi mengejar cita-cita, terutama ya lagi sekolah bahasa Korea, pengen cepat ke sini, semangat. Yang Dan penting terus yakin, berdoa, semangat, yakin. berdoa. Insya Usaha yang Allah, betul-betul insya Allah aku doakan semuanya bisa segera, kesampaian kita sini gitu, terus terbang gitu ya. bisa tercapai cita-cita, terus berhasil kembali pulang selamat, waras selamat gitu ya, ya guys, amin. Terus ya menurutku kalau udah sampai sini ya kerjaan tuh ya semuanya tuh kayaknya sama aja ya. Ya sebetulnya Jesong apa tinggal ini? kita ini menikmatin aja, nggak usah dibanding-bandingin. Oh sana lebih gede Itu gajinya. kayak lagu saja, wong kok ngene kok dibanding-banding. Ya, itu kayaknya lagi viral itu lagu itu. Jangan, nggak usah dibanding-bandingin, ya kerja aja gitu. Apa Kalau kata Mandu, kerjain ya aja gitu kan. namanya kerja sawang sinawang ya Pak. Orang Sinawang. Yang di bawah kita ada, yang di atas kita ada, gitu. Menurutku aku kerja di sini, kerja kayak gini ya Ini sudah dinikmatin alhamdulillah aja, lah, iya. kalau saya. Ya kayak gini aja pakaiannya kayak gitu, pakai apa tuh? Abjima. Abjima, terus itu pakai seragam ya. Seragam ya. Ini posisinya lagi musim panas ya Pak. Iya, musim panas tuh Pakainya kayak gini. Kalau musim dingin itu nanti seragamnya lain maning Berubah guys. maning. Lebih cenderung ke kayak apa itu, pokoknya tebel itu bajunya. biar nggak kedinginan. Soalnya itu kan air semua ya, kadang jadi Kalau air musim semua. dingin itu air yang di itu ada yang beku loh guys. Air di tong-tong sebelah tempat kerjaan saya itu yang anti aluminium itu berapa tong itu beku Pak. Iya. Jadi es semua. Jadi es. Iya betul, jadi es yang di aluminium itu yang bekas yang obat 2 itu yang di ujung. Itu kan jadi Berapa tong itu? ceritanya gini ya guys ya, itu kan Beku, tong-tongnya itu jadi es. sekitar ukuran 1 meter kali 51 meter ya kan, ya benar 1 meter ya, Ya, kurang lebih ukurannya 1 lah. cm 50 cm, terus panjangnya ya sekitar 1 meter juga. Nah dalamnya itu kan sekitar 50 cm ya. Kurang lebih. Nah itu sedalam 50 cm itu setengahnya sekitar 20 cm tuh jadi es semua paling atas di permukaan. Terus Orang kali jadi es kok separuh, istilahnya banyak jadi es, airnya kali sungai guys, sungai. ya kali ya tahu lah, wong Jawa podo.
kali aja jadi es ya kan, yang setebal itu, apalagi yang cuman sauplik. Ya udah, ini bagaimana ini? Udah dulu. Oke guys, jangan lupa yang belum subscribe ya guys ya, terus diliatin terus kita ini cara kerja kita yang masih di rumah. Semangat, 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 cepet berangkat. Insya Allah cita-citanya semuanya terkabul, amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya mungkin sampai di sini dulu ya guys. Lain kali kita sambung lagi. Sehat semuanya ya guys. Saya akhiri. Oke, thank you. Terus tonton ya guys ya. Aku mau review lagi yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum, ini masih berlanjut dulu. Oh, masih berlanjut ya. Oh, iya. Nanti nonton sampai akhir ya guys ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Oke guys, itu tadi teman kerja aku Citri yang berasal dari Cilacap yang ikut mengomentari video kita kali ini. Dia pamit dulu ke belakang mau maem karena dia ya belum maem, rasanya katanya perutnya kerucuk-kerucuk katanya. Oke, terus tonton videonya ya guys ya. Ya ini kerja kita kayak gini di Korea. Saya asalnya dari Jogja. Ayo siapa yang dari Jogja komen ya. Mungkin di antara kalian ada yang pengen tahu caranya gimana kerja di Korea, urut-urutannya atau step-stepnya, atau mungkin ada hal-hal yang pengen ditanyakan tentang Korea itu kayak apa, atau mungkin punya request video apa yang pengen kita buat, misalnya pas lagi jalan di mana, atau keadaan di Seoul tuh kayak apa gitu, atau apa aja lah video yang pengen kita bikin, di request aja, komen ya guys ya. Oke, terus tonton videonya ya guys ya sampai akhir ya guys ya. Terima kasih, nanti kita sambung lagi ya guys ya. Nah ini teman aku dari Blitar, atau namanya Agus. Ayo mana teman dari Blitar komen ya. Ya ini Kusumo dari Cilacap, komen ya. Ayo teman-teman yang dari Cilacap komen. Halo Gus. Hey salam 3 jari. Salam 5 jari deh maksudku. Hai, halo Bu Kori, ayo jangan joget-joget mulu, kerja dong, kerja. Cinta. Halo Sanat back bawa. Oke guys, sekarang kita punya tamu baru dari Pati, Pak Edi, senior paling lama di sini. Ya bener nggak Pak? Iya. Tuh dari suaranya aja udah kayak bijaksana banget ya. Itu suaranya lo ya, baru suaranya lo ya, tapi hasilnya nyambung. Udah berapa lama Pak di sini Pak kerja di ngangkat ini? Baru Pak. Baru apa? Udah lama, udah senior baru. 2 bulan lebih dikit. 2 bulan lebih banyak. Ya ngapain tuh ngintip Bu Kori? Kerja. Di sini bagian apa Pak? Kok nggak kelihatan? Ada Pak yang sana itu. Yang di sana. Iya. Kira-kira di sini capek nggak kerja di sini Pak? Enggak Pak. Kok enggak sih? Kan kerja ya capek lah, harusnya capek lah. Kok bisa nggak capek? Itu triknya gimana? Tips-tipsnya gimana? Tenagaku kan double Pak. Double gimana maksudnya? Susah jelas dengan kata-kata Pak. Aku punya rahasia, misalnya minum obat apa gitu. Enggak Pak, enggak ada minum jamu obat atau Pak. apa gitu. Dia itu kuat loh guys. Ngangkat yang kotak tadi yang 30 kilo itu sendiri loh. Kalau saya itu bertiga loh guys. Ya namanya saya kan manusia sepuh ya, ngangkatnya kan dikit-dikit gitu ya, lama-lama jadi bukit. Kalau dia
satu kotak 30 kilo diangkat sendiri. Emang dia itu keturunan Samson mungkin ya. Bu Kori, lihat kamera terus. Di sini kerja udah berapa lama Pak? Barusan Pak. Barusan gimana? Udah lama. Kesan-kesan gimana? Senangnya gimana? Kerja di sini senangnya gimana? Senangnya apa? Senangnya kalau pas gaji Pak. Ya jelas. Seneng. Ya aku juga. Maksudnya senangnya itu apa? Banyak antinya cantik atau gimana? Oh, ajemannya cantik Pak. Korea Kok kimchi loh, kimchi. Pangannya kimchi. Menurut Anda, menurut sampean itu kenapa orang Korea cantik-cantik, kenapa? Itu gimana Pak ya? Sudah faktor keturunan Pak. Oh, faktor keturunan sih. Iya. Dan iklim. Iklim. Iya. Dia di sini kan lebih banyak dingin daripada panas, kan Indonesia kan panas. Jadi dia otomatis kulitnya putih Pak. Ya, kalau iya benar juga sih, kalau kulit putih kan terlihatnya itu Muda. terlihat muda, terus ya enak dilihat gitulah ya. Jangan rasis Pak. Ya meskipun hitam itu juga manis gitu ya, tapi secara garis besar Tapi kalau hitam putih manisnya lebih- hilang Pak. lebih putih itu lebih enak dipandang gitu ya. Hitam sih manis itu sih ya. Tapi kalau hilang manisnya Pak, Ya kalau hilang manisnya gimana? tinggal hitamnya Pak. Makanya hitam manis kalau hilang manisnya tinggal hitamnya gitu. Ya iya itu biar apa soalnya. Tuh kan, emang kerjanya ngangkat-ngangkat kayak gitu. Pak Edi bagian apa? Ini sana Pak, di ujung belakang Pak. Bocori belakang. Iya, Oh belum kelihatan. belum. Ini kerja biasanya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau jam panjang jam 7 pagi 7 pagi. sampai 8.30 kalau jam panjang. Waduh. Jadi Jam panjang. lemburnya itu 4 jam Pak ya. Kadang kalau siang tuh kadang kalau lagi rame full Pak. Jadi nggak istirahat. Nggak istirahat, makan Aduh. aja 15 menit Pak. Tapi dihitung Pak. Dun mana? Jadi Enggak lah, bersyukur aja Pak. syukur aja. Yang penting itu nggak dun mana atau dun mana itu artinya uangnya banyak. Nggak, yang penting bukan bagi yang penting kan kesehatan ya Pak ya. Iya. Duit banyak, duit dikit itu nggak masalah. Yang penting kan kesehatan. Duit banyak kalau nggak sehat kan ya sedih. Iya. Contoh dikit. Makanya itu kan keuangan kita bagi. Bagaimana kita memanfaatkannya kan. Kita harus nikmati Pak. Iya, maksudnya gaji kita. Gaji kita nikmati, kita sisihkan dan kita tabungkan Pak. Kan Sisihkan itu maksudnya tuh kita amalkan sedikit gitu. dibagi tiga itu apa aja Pak tontonnya Pak? Ya kita nikmati Pak. Dibagi tiga. Mm-mm. Tadi dibilang dibagi tiga. Iya. Apa aja gitu loh. Kita nikmati. Dinikmati, Kita tabung, ditabung, kita sedekahkan sama Pak. sedekah. Iya. Jadi itu triknya sudah ya guys ya. Dinikmati, ditabung, sama sedekah, yaitu tausiah pada hari ini. Nah itu Pak. Itu tadi ya yang aktor dari Pati ya. Memang dia roso Pak Dodo. Roso gitu ya. Ngangkatnya sendirian. Kalau kita kan ngangkatnya bareng berdua. Kalau saya ngangkatnya kan berdua gitu. Kalau dia kan langsung set gitu. Ngangkat sendiri. Tuh ini pas lagi di mesinnya ya Kak Pak ya. Pas lagi di mesinnya mungkin sekitar 20 menit ya kan. Ya lebih kurang ya Pak. 20 menit. Nah aku semua yang ngatur mesinnya tuh.
sama si Topi, si Ajo si Topi ini. Ini Pak, nanti kita review kedepannya ya. Oke guys, siap Pak. guys, kita lanjutkan nanti videonya ya, terus tonton ya guys ya, jangan skip ya guys ya, gitu ya, ngapa-ngapa juga boleh guys ya. Oke. Nah itu tadi Pak Edi, rekan kerja aku yang asalnya dari Pati. Ayo mana guys yang asal dari Pati, subscribe ya guys ya, biar channel ini makin berkembang, makin maju gitu ya. Kalau kalian support, kita kan seneng ya bikin video-video kayak gini, kerja-kerja di Korea. Sekali lagi mungkin ada yang bertanya nih, gimana caranya kerja di Korea, atau gimana budaya-budaya di Korea, atau gimana sih suasana di Korea, misalnya suasana jalan atau suasana mall atau suasana di restoran mana gitu, atau apa aja ya video yang pengen para guys-guys pengen tahu ya, di komen di bawah ya. Jangan lupa ajak teman-teman nonton video ini ya. Biar video ini rame ya, nggak sepi kayak kuburan ya kan. Kalau kayak kuburan kan jadi serem videonya, channelnya kan jadi kayak channel horor gitu kan, sendirian di tengah hutan ya kan. Oke guys, kita lanjutkan nonton terus. Jangan lupa kalian bawa makanan yang ada di, ya sambil ambil makanan yang ada di lemari-lemari kalian atau di kulkas-kulkas kalian, bawa makanan sambil nonton para aktor yang sedang berusaha mencari nafkah di negeri orang ini ya guys ya. Nah cara ngangkatnya juga seperti itu tuh, diangkat, diiringin dulu, terus diangkat kayak ngangkat bandoso itu. Bandoso tahu nggak? Bandoso itu ya itu rumah masa depan kita ya kan. Kemana lagi tujuan kita kalau nggak ke sana ya kan? Nah itu dimasukkan ke dalam mesin chrome-nya ya kayak gitu. Mesin chrome-nya itu ya sama sih, cairan gitu toh. Nanti di situ berapa menit ya, sekitar 20 menit. Habis 20 menit dikeluarin, udah jadi itu chrome warna putih. Jadi untuk kalian tahu tuh ya, itu chrome itu kita nyebutnya chrome sih ya, tapi kan bukan chrome, itu pelapisan logam gitu aja kita sebutnya ya. Jadi pelapisan logam tapi warnanya warna putih perak gitu. Itu termasuk warna putih perak ya guys ya. Nah ini mandor, salah satu mandor kita yang baik tapi sering cerewet juga, tapi pada dasarnya kan baik ya kan. Cerewetnya cerewet demi kebaikan. Oke guys, terus tonton ya guys ya. Aku mau minum dulu ya guys ya. Iya Triana wis madang burung. Gue bisa coba Makan nanti biasanya sih ke jam segini bahasa Indonesia bahasa Jawa ini Jawa biasa nek jam semene iki aku ya wis madang. Nek orang kok jam-jam setengah 11 jadwal madang biasanya, tapi ki berhubung tadi miki kan ada anak kancane sing baru amas bukan mudik balik ke sini lagi habis cuti, bawa jajan akeh sih. Yo rasanya itu menggoda. Jadi saya makan apa kletak-kletik gitu nggak terasa warik. Nah sing kira-kira enak ngono apa kira-kira sing nganu ning Cilacap ora anak. Ya tadi tuh bawaan apa jajannya itu warna-warna banget. Apa Di tempat saya itu nggak ada yang namanya apa itu. Kan dari bahasa coba. Iya enggak iya ini jadikan ini kan di YouTube jadi biar keren dikit lah. Oh iya. Iya ini di YouTube. Apa wae?
Jajannya tadi Jajannya. banyak banget beragam, yang salah satunya itu ada keripik rambutan. Itu keripik rambutan ya. Terus serba keripik. Iya. Nanas juga dikeripik. Terus lagi apa lagi ya? Salak Pak dikeripik. Ya itulah, jadi karena belum pernah Mungkin makan, penasaran juga kan, saya nyobain. ya, segala sesuatu yang ketemu di kebun itu bisa dikeripik ya. Iya bisa dari buah itu. Tapi Nah, ya, apa aja yang di kebun. iki jarene sih omongnya kancane dewek maning saya siji nggih. Sapa? Bawa itu segala buah itu dikeripik loh. Segala buah. Anak gandul, balang anak tomat dikeripik. Muntul barang. Kalau mundur di tempat saya ada lah, wajar. Wajar. Ya wajar. Nek kaya apa ki? Sing buah-buahan sing cepet-cepet ngono ya dikeripik kuwi ya. Lha kuwi tadi salah satunya salak dikeripik, terus apel ya. Heran saya tapi enak. Ya, nah, matur nuwun. Iya, terima kasih untuk Mas Agus ini jajannya. Hah? Butami. Oh, Bu Tami. Oh, ya terima kasih Bu Tami. Butami. Mbak Tami. Bu Tami, Mbak Tami, terima kasih ini jajannya luar biasa. Jajan saipet luar biasa. Luar biasa tenan. Pokoknya Banyak banget bodo jajannya, ane. beragam banget betul. Terus ya, Aku lagi kerasane iki, lagi rasa iki yo anu. kalau yang Keripik apa? Wis ya. Keripik apa? Hah? Terus iya keripik apa? keripik rambutan. Ini sebelumnya minta maaf ya guys, ini nggak kosan sih ya mau ngomongin apa ini sambil ada sesuatu lah ini. Sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan. Lah videonya yang minggu antuk kayak ngono lho piye lho. Lah wong Komentar apa? ini kan sebetulnya kamu kan perlunya mau kayak reporter bola, kita ngomongin kayak di pertandingan kayak gitu kan, itu kan yang kita komentari nggak ada, itu komentarnya apa coba? Videonya kan ini panceran HP ya. Jadi ya kita komentar apa. Ya. Orang nggak ada, yang lalu itu Pak Mandor tadi, wah itu siapa itu? Lu ketok. Wah, Bowo. Oh bawa ya, kita sekarang sedang menggiring, bukan menggiring ya, oh bawa itu senjata apa tadi? Tuh, kan di komen langsung Pedang, naga puspa, sama itu kusumo, lalu masukkan ke apa? dan mesin. akhirnya gol. Belum gel, mau otak-atik gitu. Dan lagi bahasa di komen apa. Yes, thank you. Terima kasih. Oke, Apa ya? Wes kalau abang. Lho tadi ceritane iki sing mulai saka Jawa kuwi anu kerokan. Kerokan, besok kan sembuh. Besok sembuh, biasa Pesawat kan. telepon. Enggak, kalau biasa dikerokin, kalau masuk angin ya cenderung dikerokin. Ya, besok sembuh. Sembuh. Amin. Biasane nek terbiasa dikerokan nek ora dikerokan kan ya ora mati. Iya ora. Ya, tapi ini udah dikerokin berarti sembuh. Amin. Amin. Ora dirimu ora muncul-muncul ngene ndelek nang ndi? Sap nyong. Iya. Nyong nah fokus di depan untuk penyelesaian, bukan sih penyelesaian ya, tahap pengeringan. Aduh, seharusnya kamu tuh nggak pernah di shooting. Kamu tuh kameramennya, tukang YouTube-nya itu ngawur. Ya enggak. Cuman prosesnya di dalam saja, ngubah dodok. Ya lah ngono kuwi, kan ngarepane ono mandore ngono. Ya enggak apa, sedela jam kamane gue 5 menit gue. Kok ngapa YouTuber gitu. Ora, kan ya aslinya kan mungkin ra olah ya. Kan aku iki senior sing bangkotan dadi anu oke wah kayak mandore iki. Kira-kira kan ngono. Oke guys, gitu aja review dari kita ya guys ya. Yeah. Terus tonton ya guys ya. Jangan Yeah. lupa subscribe ya guys ya. Oke. Oke guys, setelah tadi masuk ke mesin Chrome, ini adalah tahap selanjutnya yaitu di tahap ucori. Nah, ucori itu apa ya? Ucori itu untuk melindungi hasil Chrome-nya itu biar awet, tidak terkena oksidasi, terus tidak luntur kayak gitu tuh. Jadi ini di ucori, di benam kan.
ditenggelamkan di situ sekitar 5 menit 10 menit gitu. Setelah 10 menit diangkat sama om itu om yang tadi ikut berkomentar di video ini yang dari padi. Nah habis itu terus disemprot pakai air, ya biar cairannya itu tidak nempel terus ya, biar kerumnya itu terpisah dari cairan ini itu. Terus habis disemprot terus nanti disemprot lagi terus dibungkus. Oke guys, terus tonton ya guys ya. Oh ya guys, kemarin ada yang nanya, Kak gimana kerja di Korea itu enak enggak? Kalau menurutku enak sih enak, nggak enak sih nggak enak. Misalnya nggak enak sih harus dienak-enakin. Soalnya gini ya, budaya kita sama budaya orang Korea kan beda. Kalau budaya kita itu sebagai orang Jawa kan biasanya kalau kerja itu kan alon-alon waton kelakon gitu kan ya, pelan-pelan asal kelakon gitu. Kelakon itu apa ya, kelakon itu alon-alon nanti juga pelan-pelan nanti juga selesai gitu kan. Kalau di Korea itu enggak, sistem kerjanya itu pali-pali gitu. Pali-pali itu ya cepet-cepet gitu ya. meskipun kita iya aja ya, pali-pali ya semampunya kita, tapi mereka tetap prinsipnya itu pali-pali gitu, cepat selesai, cepat dimulai, cepat selesai gitu. Terus jam kerja jam kerja misalnya kita masuk tank jam 8 ya, misalnya jam 8. Nah itu jam 8 kurang 15 itu harus sudah datang lah ya, sudah datang di tempat kerja ya, rapi-rapiin gitu, atau mungkin nyiapin bahan, nyiapin obat-obatan, terus kita pakai peralatan kerja lengkap. Nah tank jam 8 itu udah harus barang-barang itu udah masuk ke mesin gitu. Jadi hitungannya jam 8, tapi jam 8 kurang 15 atau kurang 10 itu harus tiba di tempat kerja, lokasi kerja untuk persiapan kerja. Terus ada yang nanya tuh, kalau misalnya telat gimana? Ya telat ya resikonya nanti kamu bakalan dimarah-marahin. Ya sekian, ngapain kamu telat di sini? Weh pale-pale aja. Kayak biasanya kan ngomong kayak gitu. Ya hangguk malah saya kan makin lama kan makin tahu ya budaya cara ngomong mereka. Ya pale-pale wae aja gitu kan. Cepetan datang dong, nggak kalau bahasa Indonesianya ya kan. Itu ngapain kamu jam segini baru datang gitu kan. Wih si gane wah weh dia nanya, masih nggak nanya kayak gitu. Terus apa ya, kalau misalnya jam pulang ya, misalnya jam 8 mulai terus pulangnya jam 6 sore ya. Nah jam 6 sore itu juga tank jam 6 harus dilebihin, misalnya jam 6:02 atau jam 6:03 kayak gitu. Jadi perginya datangnya itu kurang, misalnya jam 8 ya jam 8 kurang, terus pulangnya misalnya jam 6 ya jam 6 lebih, ya harus jam 6 lebih berapa menit kayak gitu. Terus apalagi yang ditanyakan kemarin ya tentang rekan kerja, rekan Korea. Orang Korea baik-baik guys, orang Korea itu baik-baik. Pas lagi kerja memang kayak gitu ya, temperamen atau mungkin serius banget gitu ya. Tapi kalau lagi di luar lagi nyantai, mereka lebih ramah lah daripada orang-orang kita, lebih ramah, lebih jujur ya, ekspresinya itu lebih natural gitu. Kalau kita kan, kalau orang kita kan ekspresinya kan kayak ada yang dibuat-buat gitu ya mungkin ya. Nah kalau mereka menurutku tuh lebih natural. Terus mereka tuh lebih ramah, lebih banyak
salamnya gitu loh, ketemu di mana gitu, hai, bukan hai sih ya, annyeong kayak gitu, annyeong kayak gitu. Terus makanan ya, yang jelas ini makanan kita itu, lidah kita itu harus menyesuaikan. Kalau di Korea makanan itu terkesannya itu gimana ya, kalau kimchi ya, misalnya kimchi itu ya kecut gitu, kayak sayuran asinan lah, tahu asinan kan, asinan kayak gitu ya, kecut-kecut gitu ya. Acar ya mirip-mirip acar gitu sih, kecut-kecut gimana gitu, ada kecutnya, ada pedesnya gitu ya, harus menyesuaikan lah. Kalau aku sih makan aja, yang penting kan halal gitu kan, bukan makanan yang haram. Memang sih orang Korea itu makanannya makan yang menurut kita haram ya, menurut Islam haram ya, kayak makan babi, terus minumnya soju kayak gitu. Aku secara pribadi karena saya muslim ya, saya nggak makan itu kayak babi, soju, itu nggak minum saya gitu guys. Mungkin ada pertanyaan lain seputar di Korea, teman-teman bisa komen di bawah ya guys ya, tentang apa aja lah, atau mungkin tentang gaji gajinya berapa gitu kan. Ya nanti saya jelasin kalau ada yang request sih, kalau nggak ada yang request ya nggak saya jelasin, nanti dikiranya gimana gitu ya, gaji segini, ada yang bilang nanti sombong, ada yang gimana gitu ya. Ya gimana, kalau nggak ada yang request ngapain saya keluar gitu. Terus rekan kerja gitu, kayak ini yang di tapi ini rekan kerja ya semuanya baik-baik ya, sama-sama orang Jawa, ada yang dari luar Jawa, dari Palembang, ada yang dari Sunda, itu semuanya baik lah. Mungkin ada yang nggak baik, itu nggak ada yang nggak baik, semuanya baik dan lucu-lucu temannya udah baik, lucu-lucu gitu kan. Kalau pas kerja juga guyon, ketawa gitu kan ya, nyantai aja sih, nyantai aja, semuanya dianggap saudara gitu. Ada yang senior, ada yang junior, sama aja kita mencari nafkah di sini demi keluarga ya kan. Oke guys, terus tonton videonya ya guys ya, sampai berakhir ya guys ya. Terima kasih. Oh ya guys, sampai lupa, ada yang nanya gimana musim di sana. Ya beda lah ya, di Indonesia musimnya kan dua musim, musim hujan sama musim kemarau ya kan. Kalau di Korea kan subtropis ya, musimnya kan 4, tentu saja 4 musim ya kan. Subtropis kan 4 musim, ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Nah ini video aku ambil pas musim panas bulan Agustus tahun 2022 ya. Nah cuaca saat itu pas lagi bikin ambil video ini panas banget ya, sekitar 34 derajat Celcius, pokoknya panas. Ini di dalam ruangan, jadi udah nyalain kipas, nyalain AC, AC-nya aja ada 3 AC yang bentuk blower yang apa, bergemuruh gitu, itu ada 1. Terus ada AC yang ditempel di dinding itu ada 2, terus ada kipas tuh banyak banget, di mana-mana ada kipas. Terus lagi guys, setelah musim, halo Pak Pak Edi, salam 2 jari ya. Lanjut ya Pak Edi. Lanjut, setelah musim panas tuh musim gugur. Musim gugur suhunya sejuk lah, enak lah musim gugur itu, suhunya betul-betul sejuk. Terus pemandangannya juga bagus, pohon-pohonnya berwarna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang ungu gitu, ada yang pink, pokoknya pohon itu berwarna-warni semuanya,
berubah dari hijau menjadi berwarna-warni gitu. Dan suhunya itu enak lah buat jalan-jalan dan pakai sweater gitulah, enak sejuk gitu. Tuh apa nunjuk-nunjuk itu mau nunjuk-nunjuk aja. Oke, jadi lama-lama sadar kamera kan dia. Oke, lanjut. Setelah musim gugur ada musim gugur, musim salju, musim dingin bulan Desember tuh, Desember sampai Desember, Januari, Februari, sekitar situlah, nggak bisa ditentukan tanggalnya ya. Desember, Januari, Februari itu dingin banget. Paling dingin berapa kak? Paling dingin itu kalau pas aku di sini tuh minus 16 tuh, dingin banget, semuanya beku. Air di sini mau mandi aja beku, nggak bisa ngalir. Terus di Wajangsil itu WC ya, di WC aja airnya jadi es semua. Aduh, ini kotorannya gimana ini, nggak bisa masuk ke dalam gitu. Pokoknya repot lah musim dingin itu juga. Minus 16 kalau pas minus 16 tuh, aduh semuanya beku. Sampai tadi ada teman yang ceritakan kali aja beku, sampai ada kapal yang tertahan di tengah-tengah, nggak bisa jalan saking bekunya, itu terjebak gitulah, terjebak di tengah-tengah, di tengah laut gitu. Itu kapal loh ya, nggak bisa bergerak, jadi terapung-apung, bukan terapung ya, keraket gitu keraket ya, jadi melekat di tengah-tengah itu, nggak bisa kemana-mana. Kasihan kan ya, bayangkan itu kalau misalnya ada orangnya larinya kemana ya, kurang tahu lah, mungkin diselamatkan sama helikopter atau gimana. Itu musim gugur ya. Nah musim dingin ya, musim salju. Nah asiknya juga pas musim salju itu, kalau pas musim salju turun salju gitu kan. Kalau di drama itu kan lihat salju kayaknya indah gitu ya, turun pelan-pelan dari langit putih-putih gitu kan. Tapi yang ngeliatin di sini, yang ngerasain di sini itu kayak gitu, tangannya tuh dingin sampai kayak mati kram gitu tangan kita itu kalau ngerasain salju itu. Rasanya itu dingin banget. Betul, coba bayangin kamu pegang es tuh 5 menit aja dari kulkas tuh, es beku itu kamu pegang 5 menit aja, rasanya gimana ya kan, tangannya jadi kram gitu kan, kayak kram atau mati gitu kan. Nah kayak gitu, nggak enaknya di situ. Jadi harus pakai pakaian yang tebel, kaos kaki, kaos tangan, terus kupluk itu kayak punya bapak yang nyemprot tuh, pakai kupluk gitu, pakai jaket bulu ya gitu ya. Itu serba nggak enak ya di musim dingin ya. Nah pas aku pertama kali ngerasain musim dingin tuh, pengennya tuh deket-deket di kompor terus pokoknya pengen meluk kompor gitu ya, dingin banget, jadi pengennya tuh ada yang hangat-hangat gitu ya. Gak tahu itu misalnya bara api gitu ya, pengen deket banget di situ tuh, saking pengen kehangatan gitu. Lanjut guys, setelah musim dingin muncul musim semi. Nah di musim semi tuh pohon-pohon yang tadinya berguguran, kalau di Indonesia kayak meranggas gitu, nggak ada daun, pohonnya yang tadinya nggak ada daun akhirnya muncul guys. Muncul itu muncul bunga guys. Jadi yang pertama kali muncul itu bukan daun, yang pertama kali muncul itu bunga. Jadi bunga itu mengkeributi apa sih ya, bermunculan. Jadi itu kan dahan ya, dahan. Nah ada ranting-rantingnya itu kan, nah ranting-rantingnya itu dikeributin bunga-bunga, banyak banget bunga sakura gitu. Nah itu indahnya musim semi. Oke guys, ini udah selesai proses pelapisan logam lita. Nah setelah selesai dibungkus kayak gini ya, ini udah siap mau dikirim
ke yang pesen krom-kroman gitu, yang pesen apa ngelapisin logam ini ke pabrik yang lain, ke perusahaan yang lain, udah dikemas kayak gini, ya udah kita selesai. Tadi sebetulnya pas bungkus itu ada videonya, cuman nggak kerekam sih ya, maksudnya ada videonya, ada adegan gitu, cuman nggak kerekam soalnya di dekat mandor itu, jadi susah ngambilnya. Oke guys, ini udah selesai kerja, kita mau pulang, absen dulu. Yang tante dulu absennya, terus habis itu bareng tante yang satunya absen, terus bolo-bolo Kurowo absen. Nah gantian, cetit gitu absennya kayak gitu guys. Itu namanya absen sidik jari ya mungkin ya, di tiap orang kan sidik jarinya beda-beda. Nah itu absen sidik jari. Oke guys, ini udah selesai, kita kerja seharian, kerja teken ya, teken seharian, teken seharian, teken itu lembur sehari, jadi dihitung lembur kerja sehari gitu. Sehari kan 8 jam, jadi 8 jam itu dihitung lembur semua. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.